Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raditya Fauzan dari Teknik Meteorologi Material Angkatan 2023. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas awal praktikum Karmat. Yang pertama adalah AAS. AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy adalah teknik analisis spektroskopi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur logam dalam suatu sampel. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip penyerapan cahaya oleh atom-atom bebas dalam keadaan gas. Selanjutnya adalah prinsip kerja AAS. Yang pertama adalah atomisasi sampel. Yang pertama adalah sampel yang akan dianalisis biasanya dalam bentuk larutan, dan sampel disemprotkan ke dalam nyala api atau tungku grafit yang mengubah unsur logam dalam sampel menjadi logam atom bebas dalam fase gas. Yang kedua adalah penyerapan cahaya oleh atom. Yang sumber cahaya biasanya lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik untuk unsur yang akan dianalisis. Yang kedua adalah atom bebas dalam nyala api atau tungku grafit menyerap cahaya tersebut, menyebabkan penurunan intensitas cahaya yang melewati sampel. Yang ketiga adalah pengukuran intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tersisa setelah melewati sampel diukur menggunakan detektor. Oke, selanjutnya adalah aplikasi AAS. Ada 4. Yang pertama itu adalah analisis lingkungan, yaitu mendeteksi logam berat dalam air, tanah, dan udara. Yang kedua adalah industri, makanan, dan farmasi, menentukan kadar mineral dalam makanan dan obat-obatan. Yang ketiga adalah metalurgi dalam pertambangan, mengukur kandungan logam dalam biji dan produk logam. Yang keempat adalah biologi dan kedokteran, menganalisis unsur esensial dalam darah atau jaringan tubuh. Berikut adalah contoh dari AAS. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang FTIR. FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy adalah teknik analisis spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia dan mempelajari struktur molekul berdasarkan interaksi antara radiasi inframerah dengan materinya. Prinsip kerja FTIR. FTIR didasarkan pada prinsip bahwa molekul-molekul memiliki frekuensi vibrasi alami tertentu yang bergantung pada struktur dan jenis ikatan kimianya. Ketika molekul terkena radiasi inframerah, energi dari cahaya inframerah dapat diserap oleh molekul dan menyebabkan vibrasi ikatan. Oke, selanjutnya adalah kegunaan FTIR. Yang pertama adalah identifikasi gugus fungsional. FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional seperti hidroksil, karbonil, amina, dan sebagainya. Yang kedua adalah analisis komponen senyawa. FTIR membantu menentukan struktur kimia senyawa organik dan anorganik. Yang ketiga adalah kontrol kualitas. Dalam industri, FTIR digunakan untuk memastikan produk sesuai spesifikasi dengan membandingkan spektrum sampel dengan standar. Yang keempat adalah analisis material. FTIR digunakan untuk mempelajari polimer, protein, atau senyawa farmasi. Yang kelima adalah pemantauan lingkungan, digunakan untuk menganalisis polutan gas di udara atau kontaminan di air. Selanjutnya kita membahas tentang jenis sampel dan metode persiapan dari FTIR. Yang ada 3, yaitu padatan, cairan, dan gas. Untuk padatan sendiri dicampur dengan KBR dan dikompresi menjadi pelet atau dianalisis secara langsung dengan metode ATR. Yang kedua adalah cairan, diletakkan pada sel cairan dengan jendela transparan inframerah. Untuk gas sendiri dimasukkan ke dalam sel gas dengan panjang lintasan tertentu. Berikut adalah gambar contoh dari FTIR. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang UV vis. UV atau Ultraviolet Visible Spectroscopy adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur absorbansi atau transmitansi cahaya dalam rentang panjang gelombang ultraviolet UV sekitar 200-400 nanometer dan cahaya tampak vis 400-700 nanometer dalam suatu sampel. Komponen spektrofotometer UV vis ada 5, yaitu yang pertama sumber cahaya, yang kedua monokromator, yang ketiga sampel, yang keempat detektor, dan kelima adalah sistem komputer atau layar. Oke, berikut adalah contoh gambar dari UV vis. Sumber cahaya polikromatis melewati slit atau pintu masuk, mengalami pendispersi atau penyebar cahaya, dan melewati slit atau pintu keluar, melewati sel sampel, dan ditangkap oleh detektor. Kita akan membahas tentang apa itu STA. STA atau
Spontaneous thermal analysis adalah teknik analisis thermal yang menggabungkan dua metode utama, yaitu thermogravimetric analysis (TGA) dan differential scanning calorimetry (DSC) atau differential thermal analysis (DTA). Teknik ini memungkinkan analisis perubahan massa dan perubahan kalor dalam sampel secara simultan dalam satu eksperimen, memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai sistem thermal atau material. Oke, prinsip kerja dari STA. STA bekerja dengan memanaskan sampel dalam kondisi terkontrol sambil mengukur. Yang pertama adalah perubahan massa sampel diukur dengan TGA untuk menentukan proses dalam dekomposisi, oksidasi, atau penguapan. Yang kedua adalah perubahan energi kalor diukur dengan DSC atau DTA untuk mengamati transisi fase seperti pelelehan, kristalisasi, atau reaksi eksoterm atau endoterm. Sampel dipanaskan dalam atmosfer tertentu, udara, nitrogen, argon, atau oksigen untuk mensimulasikan kondisi lingkungan yang berbeda. Oke, untuk aplikasi STA, yang pertama itu ada di industri polimer, menilai stabilitas thermal degradasi dan transisi fase polimer. Yang kedua adalah bidang dari farmasi, menguji kompabilitas bahan obat dan eksipien berdasarkan reaksi thermal. Yang ketiga adalah metalurgi dan keramik, menentukan suhu sintering dan karakteristik oksidasi logam. Yang keempat adalah bahan energi, baterai, dan bahan bakar, menganalisis stabilitas thermal bahan bakar dan elektrolit dalam baterai. Berikut adalah gambar dari STA. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.